Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff dan di channel ini aku akan membahas soal-soal OSN dan juga info-info seputar OSN. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam jenjang SMP tahun 2024. Nah, sedikit info teman-teman. Jadi untuk mata pelajaran IPA akan dibagi menjadi 50 soal pilihan ganda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal fisika pertama. Jadi di sini seorang ahli merancang sebuah termometer baru, di mana titik tetap bawahnya adalah 10 derajat T. Kemudian dengan tekanan 1 atm, air tersebut yang bersuhu 50 derajat Celcius akan sama dengan 50 derajat T. Kemudian air tersebut akan mendidih pada suhu berapa T. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan beberapa suhu seperti misalkan Celcius, Reaumur, kemudian Fahrenheit, dan juga Kelvin. Nah, di sini teman-teman kalau perhatikan suhu Kelvin dan juga Fahrenheit, keduanya memiliki titik tetap bawah atau titik di mana ketika es mencair, yaitu seharusnya 0 derajat Celcius, tidak dengan suhu 0. Jadi kalau diketahui titik tetap bawah, suhu di mana es mencair, yaitu 0 derajat Celcius. Nah, di sini 0 derajat Celcius itu sama juga dengan 0 Reaumur, tetapi tidak sama dengan 0 Fahrenheit, tapi Fahrenheit-nya adalah 32 Fahrenheit, karena ada plus 32. Dan Kelvin itu adalah 273, karena ada plus 273. Nah, di sini, karena termometer baru tersebut memiliki titik bawah 10 derajat T, maka kita sebenarnya bisa mengerjakan dengan T derajat tersebut, itu kita tulis sebagai K dikalikan suatu suhu Celciusnya, yaitu derajat Celciusnya di sini, kita tambahkan dengan 10 derajat T. Ini adalah konstannya, penambah dari suhu T tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika menghasilkan 50 derajat Celcius pada air dengan suhu 50 derajat Celcius, maka akan menunjukkan 50 derajat T juga. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. 50 derajat T sama dengan K dikalikan dengan 50 derajat Celcius, kemudian ditambahkan dengan 10T. Nah, di sini K ini berfungsi sebagai pengalinya, perbandingan berapa kalinya. Nah, di sini bisa kita hitung 40 derajat T itu sama dengan K dikali 50 derajat Celcius, maka K tersebut adalah 4/5. Nah, di sini ketika kita ditanya berapa suhu air tersebut mendidih, maka kita masukkan C-nya 100 derajat. T sama dengan 4/5, yaitu K, dikalikan 100 derajat, ditambahkan dengan 10 derajat T. Yang akan menghasilkan 80 derajat T ditambah dengan 10 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat T. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Namun ada cara lebih singkat, mungkin menggunakan grafik. Di sini kita gambar perbandingannya, yaitu ini untuk derajat Celcius, kemudian ini untuk derajat T. Nah, kita tentukan batas bawahnya di sini, yaitu 0 derajat Celcius, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah titik tetap atas dari suhu T. Kita tuliskan di sini 10 derajat T, kemudian di tengah-tengah juga 50 derajat Celcius, dan ini adalah 50 derajat T. Nah, kita perhatikan bahwa selisih antara 50 derajat dengan 0 derajat Celcius adalah 50 derajat Celcius. Sedangkan 50 derajat T dengan 10 derajat T, ini adalah 40 derajat T. Maka kalau ke atasnya sendiri adalah 50 derajat Celcius, maka suhu T pun tersebut juga akan naik 40 derajat. Karena perbandingannya sama, yaitu 5/4. Sehingga kalau ditanya berapa titik tetap atasnya, atau kapan airnya mendidih, maka jawabannya adalah 90 derajat T. Mungkin lebih cepat jika teman-teman menggunakan trik ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi di sini kita diberikan sebuah mesin listrik yang bisa menarik balok yang masanya adalah 100 kg. Yang mula-mula diam kemudian akan bergerak karena adanya gaya yang konstan. Nah, gaya gesek di sini
selalu konstan dengan 30 Newton. Nah, karena kita tahu ya gaya gesek ini terjadi pada benda yang bergerak, maka disebut sebagai gaya gesek yang kinetis. Kita tulis Fk di sini. Besarnya adalah 30 Newton. Kemudian kita tahu bahwa benda tersebut akan berpindah sejauh 1 meter dengan awalnya diam akan menjadi kecepatan 0,2 meter per second. Jadi kita bisa tulis bahwa ST, jarak ketika T second, itu adalah 1 meter. Dan kecepatannya dia, VT, akan sama dengan 0,2 meter per second. Masanya, tadi sudah diketahui, 100 kg. Pertanyaan di soal ini adalah berapa gaya yang dilakukan oleh mesin listrik tersebut. Seperti itu. Oke, jadi ide dari soal ini kita akan menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sendiri nanti akan kita tuliskan sebagai gaya dari motor tersebut, F, dikurangkan dengan gaya gesek kinetik, sama dengan massa dikali A. Nah, karena yang dicari adalah yang F, sedangkan kita sudah mengetahui Fk dan juga M-nya, maka di sini kita perlu mengetahui berapa besar A tersebut. Nah, karena A tersebut tidak diketahui, kita harus mencarinya dengan rumus GLBB, yaitu ketika kita mengetahui ST dan juga VT. Nah, di sini untuk GLBB ada 4 rumus yang teman-teman perlu hafalkan. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah dengan A kali T. Rumus kedua adalah ST sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, yang ketiga ada juga rumus 2AS itu sama dengan VT kuadrat dikurangkan dengan V0 kuadrat. Yang terakhir adalah S sama dengan VT ditambah dengan V0 dibagi 2 dikalikan dengan T. Nah, masing-masing rumus di sini memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi untuk rumus yang pertama, teman-teman tidak memerlukan jarak dari GLBB tersebut. Jadi di sini tanpa menggunakan S. Untuk yang rumus kedua, ini adalah rumus yang sering teman-teman dapatkan, di mana teman-teman tidak membutuhkan adanya VT. Teman-teman tidak perlu mencari tahu berapa VT tersebut. Untuk rumus ketiga, di sini teman-teman tidak perlu mengetahui berapa waktunya. Dan untuk rumus keempat, teman-teman tidak memerlukan mencari percepatan atau A. Nah, untuk soal ini, kita akan mencari nilai A, sedangkan kita tahu S, VT, dan juga V0. V0-nya belum aku tulis ya, di sini V0-nya adalah 0. Karena dia mula-mula diam. Nah, di sini rumus yang akan membantu kita adalah yang nomor 3. Jadi kita masukkan 2A dikali S, S-nya itu adalah 1 meter, sama dengan VT kuadrat dikurangkan dengan VO kuadrat. Jadi 2 dikalikan A, dikalikan 1 meter, akan sama dengan VT kuadrat, yaitu 0,2 meter kuadrat per second kuadrat, karena kita kuadratkan satuannya, dikurangkan dengan 0. Nah, jadi 0,2 adalah 1/5. 1/5 kita kuadratkan menjadi 1/25. Nah, kemudian kita pindahkan ke ruas kanan semua, A akan sama dengan 1/50 meter per second kuadrat. Jadi A-nya percepatannya adalah 1/50 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita bisa masuk ke hukum kedua Newton ini. Jadi F yang kita cari, kita kurangkan dengan Fk, yaitu 30 Newton, sama dengan M, masanya adalah 100, kita kalikan dengan 1/50 meter per second kuadrat. Jadi kita bisa tulis sebagai 2 Newton, maka F akan sama dengan 30-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 32 Newton. Nah, di soal ini yang ditanyakan itu bukan hanya F-nya, tapi yang ditanyakan adalah usahanya, atau W. Nah, teman-teman tahu ya rumusnya untuk usaha atau W itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Nah, di sini karena dia berpindah sejauh 1 meter,
maka 32 Newton dikalikan dengan 1 meter. Sehingga hasilnya adalah 32 Joule. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi di sini diberikan sebuah pegas yang digantungkan secara vertikal, kemudian setelah diberikan beban, kita bisa misalkan beratnya adalah M, maka akan bertambah panjangnya sebesar L. Jadi pegasnya akan bertambah panjang sebesar L. Jadi kalau misalkan di fisika biasanya ditulis sebagai delta X. Nah, kemudian beban tersebut akan ditarik sedikit, jadi akan membentuk sebuah gelombang naik turun. Jadi gaya tarik tersebut tidak akan mempengaruhi dari frekuensi ataupun amplitudo, hanya akan membuat benda tersebut bergetar. Kemudian frekuensinya adalah 10 akar 5 per pi Hertz. Oke. Nah, kemudian bila ketahui bahwa percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka berapakah L tersebut? F adalah frekuensi dari gerakan naik turun tersebut, itu nilainya ada rumusnya 1 per 2 pi dikalikan dengan akar K dibagi dengan M, atau massa yang menggantung pada pegas tersebut. Nah, K di sini adalah konstanta dari pegas tersebut. Namun di sini kita tidak mengetahui berapa besaran dari K tersebut. Jadi kita bisa menggunakan hukum Hooke law, yaitu F sama dengan K dikalikan delta X. K tersebut adalah konstanta pegas yang kita ingin tahu, sedangkan F tersebut adalah massa yang menggantung, yang menarik pegas tersebut. Jadi W atau M dikalikan G. Jadi ini adalah F-nya. K-nya yang kita ingin cari tahu, sedangkan delta X-nya adalah L. Oke, M-nya di sini adalah kita biarkan M, kemudian G-nya kita ganti 10 meter per second kuadrat, kita bagi sama L, sehingga akan menghasilkan konstanta pegas yaitu K. Satuannya kita akan tahu dalam Newton per meter. Di sini kita masukkan K-nya ke rumus tersebut, maka akan menjadi 1 per 2 pi akar M dikalikan 10 dibagi dengan L, kita bagi lagi dengan M. Nah, di soal kita tahu bahwa F tersebut adalah 10 akar 5 per pi. Kita bisa coret beberapa, jadi kita bisa coret M-nya di sini, kemudian kita bisa coret pi-nya, maka akan tersisa 10 akar 5 sama dengan setengah akar 10 per L. Nah, pas sekali karena kita ingin mencari berapa besarnya L. Kita kuadratkan kedua ruas, maka akan mendapatkan 5 dikali 100, yaitu 500, sama dengan 1/4 dikalikan 10 per L. Kita pindahkan L-nya ke ruas kiri, kemudian kita coret dulu 10 dengan 50-nya, maka akan menghasilkan L sama dengan 1/200. Nah, panjang di sini satuannya adalah dalam meter. Karena yang ditanyakan berapakah L dalam sentimeter, jadi soal ini adalah dalam sentimeter, mungkin kurang jelas ya, di sini harusnya ada cm-nya. Maka kita perlu kalikan dengan 100. Jadi 1/200 kali 100 cm. Nilainya adalah setengah sentimeter. Oke, jadi perpanjangan dari pegas tersebut adalah 0,5 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikut ini adalah soal mengenai cermin konvergen. Cermin konvergen ini nama lainnya adalah cermin cekung. Jadi diberikan panjang fokal dari cermin tersebut adalah 20 cm. Jadi jarak dari cermin tersebut menuju ke F atau titik fokus utama tersebut adalah 20 cm. Kita perlu gambarkan juga pusat jari-jari kelengkungan dari cermin R, yaitu juga panjangnya 40 cm. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal-soal cermin cekung. Nah, jika terdapat sebuah cermin cekung, maka kita bisa membagi ruang-ruang menjadi ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, dan ruang keempat. Di sini rumusnya adalah jumlahan ruang tersebut selalu 5. Jadi sebagai contoh, jika teman-teman meletakkan objek di ruang pertama,
maka 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka bayangannya akan berada di ruang keempat. Sedangkan kalau teman-teman meletakkan bendanya di ruang kedua, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka bayangannya ada di ruang ketiga. Dan jika teman-teman meletakkan di ruang ketiga, maka bayangannya akan berada di ruang kedua. Itu adalah sifat yang harus teman-teman hafalkan. Selain itu, teman-teman juga harus mengetahui bahwa ada rumus 1/f atau panjang vokalnya tersebut adalah sama dengan 1/s jaraknya benda tersebut terhadap cermin ditambah dengan 1/s aksen atau jaraknya dari bayangan ke benda tersebut. Nah, di sini aku berikan contoh. Jadi kasus pertama ini diletakkan di ruang ketiga. Jadi bayangannya akan jatuh di, kita gambarkan, garis yang tegak lurus tersebut, kemudian kita tarik dia ke F-nya. Nah, sedangkan kalau kita gambarkan melalui F, kemudian kita gambarkan sejajar seperti ini, maka bayangannya akan benar ya, berada di sini. Di ruang kedua. Namun perlu teman-teman ketahui, bayangan tersebut akan menjadi lebih kecil. Oke, jadi bayangannya akan menjadi lebih kecil. Jadi dari benda diletakkan di ruang ketiga, bayangannya akan ada di ruang kedua, ukurannya akan menjadi lebih kecil, dan juga terbalik. Selain itu, karena dia berada di depan cermin, maka sifat bayangan tersebut adalah nyata. Oke? Nah, sedangkan kalau teman-teman meletakkan benda tersebut di ruang kedua, maka bayangan terbentuk, kita gambar terlebih dahulu garis jajar, kita lewatkan ke F, kita gambarkan satu lagi melalui F, kemudian kita gambar garis jajar. Maka bayangannya akan berada di ruang ketiga. Oke, sifat bayangannya dari 2 menuju 3, kemudian sifatnya nyata juga, kemudian juga bayangannya diperbesar, serta terbalik. Nah, yang terakhir, kalau diletakkan di ruang pertama, maka bayangannya akan seperti ini. Kita gambar garis sejajar, kemudian kita tarik melalui F, kemudian kita gambarkan titik-titik di sini. Selain itu, kita gambarkan melalui R, maka bayangan terbentuk akan berada di belakang cermin. Kalau sampai bayangan terbentuk di belakang cermin, maka akan terbentuk bayangan yang sifatnya maya. Jadi 1 menuju tempat keempat. Di sini bayangannya adalah maya. Kemudian ukurannya diperbesar. Dan sifatnya adalah tegak lurus. Jadi tidak terbalik. Oke, jadi di sini teman-teman untuk mengetahui diperbesar, diperkecilnya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke pengerjaan soalnya. Nah, di sini ada benda yang jaraknya adalah 60 cm. Jadi letaknya di sini ya. 60 cm terhadap cermin. Nah, kemudian bayangan tersebut bergerak mendekati cermin. Jadi dengan kecepatan 10 cm per second. Jadi benda tersebut bergerak mendekati cermin. Nah, ketika benda tersebut berada di ruang ketiga, maka bayangan terbentuk akan berada di ruang kedua. Dengan ukuran yang diperkecil. Nah, seiring benda tersebut bergerak menuju ke R, sampai di sini, maka bayangan tersebut akan juga semakin besar, sampai nanti bersentuhan dengan R dengan besar yang sama persis. Oke, karena menggunakan rumus, nanti teman-teman akan tahu bahwa 1/2F ditambah 1/2F itu sama dengan 1/F. Karena R-nya adalah 2 kali dari vokalnya. Oke, nah setelah itu, ketika benda tersebut melewati ruang kedua, jadi berada di sini, maka bayangannya akan semakin menjauh dengan ukuran yang semakin besar dan semakin besar. Oke, jadi kalimat pertama di sini, bayangan benda yang bergerak mendekati cermin. Ini otomatis akan salah,
Karena di ruang ketiga sampai ruang kedua, bayangannya akan semakin jauh dari cermin dan ukurannya semakin besar. Nah, untuk ruang pertama sendiri, itu aku tidak perhatikan karena dari ruang ketiga dan kedua saja, ini sudah kalimat pertama sudah salah. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan kedua. Oke, pernyataan kedua, ketika waktunya adalah 0, maka bayangan terbentuk adalah 30 cm di depan cermin. Oke, kita gunakan rumusnya. 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Fokusnya adalah 1/20, jarak bayangannya adalah 1/60, maka 1/S aksen itu kita coba hitung, 1/20 dikurangi 1/60, ini nilainya adalah 3 dikurangi 1/60 adalah 1/30. Maka benar di sini, jarak dari bayangan tersebut adalah 30 cm di depan cermin, karena bayangannya adalah bayangan nyata. Jika teman-teman letakkan sebuah lilin, maka ketika teman-teman letakkan sebuah kertas, maka bayangan dari lilin tersebut akan kelihatan di kertas tersebut. Oke, kita masuk ke pernyataan ketiga. Untuk T kurang dari 4 detik, maka bayangan yang tampak di dalam cermin. Oke, ketika T kurang dari 4 detik, maka benda tersebut akan bergerak sejauh 4 dikalikan 10, yaitu 40 cm. Jadi dia akan bergerak dari titik asal mulanya sampai berhenti di titik fokalnya atau titik fokusnya. Oke. Nah, di sini bayangan yang terbentuk dari ruang ketiga dan ruang kedua adalah selalu bayangan yang nyata. Jadi, bayangan tersebut tampaknya di luar cermin, jadi bisa ditangkap layar, bayangan nyata. Sedangkan kalimat tampak pada cermin ini adalah sifat dari bayangan maya yang berada di dalam cermin. Jadi salah. Untuk T lebih besar dari 4 detik, maka pergerakan dari objek tersebut adalah berada di ruang ke-1, di mana ruang ke-1 sifatnya selalu bayangan yang maya, yang ada di dalam cermin. Jadi kalimat yang betul adalah kalimat keempat. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah C, 2 dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal fisika berikutnya. Nah, di sini ada kalimat syarat terdengarnya bunyi oleh manusia adalah ketika berada di antara 20 Hz sampai 20.000 kHz. Jadi, bunyi tersebut itu bisa teman-teman bagi menjadi infrasonik. Nah, infrasonik ini berada di bawah dari 20 Hz. Kemudian ada juga audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang bisa didengarkan oleh manusia yang berada di antara 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ada juga bunyi ultrasonik, yaitu ketika di atas 20.000 Hz. Nah, infrasonik ini tidak bisa didengarkan manusia, begitu juga ultrasonik. Infrasonik bisa didengarkan oleh hewan-hewan seperti mungkin gajah. Sedangkan ultrasonik bisa didengarkan oleh hewan-hewan seperti kelelawar ataupun lumba-lumba. Oke. Nah, di sini memang betul audiosonik itu hanyalah rentang yang bisa didengarkan oleh manusia. Jadi jawaban untuk yang pertama ini adalah benar. Oke. Nah, pernyataan kedua ini cukup kompleks. Semakin tinggi frekuensi, itu maka akan semakin tinggi juga intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi di sini rumusnya adalah I akan sama dengan P dibagikan dengan A. P di sini adalah daya dari sumber bunyi tersebut. Jadi aku bisa tulis sebagai energi dibagi dengan waktu. Karena itu rumus dari daya, energi dibagi dengan waktu. Sedangkan A adalah luas dari permukaan atau luas dari rambatan bunyi tersebut. Nah, karena bunyi itu bergerak ke segala arah, maka sebagai contoh aku punya sumber bunyi, maka bunyinya akan berbentuk sebuah bola. Oke, sebuah bola. Nah, rumus permukaan dari bola atau rumus luas dari permukaan bola itu adalah 4πr².
Nah, energi di sini, teman-teman bisa tuliskan rumusnya adalah rumus energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, V di sini sendiri rumusnya adalah omega dikalikan dengan amplitudo. Dan nantinya, omega tersebut bisa teman-teman ganti juga dengan 2πf. Setengah M dikalikan 2πf kuadrat dikalikan dengan amplitudo kuadrat. Jadi rumusnya teman-teman bisa tulis sebagai setengah M dikalikan 4π kuadrat F kuadrat. F di sini adalah frekuensi dikalikan dengan amplitudo kuadrat. Sederhananya adalah 2M dikalikan Pi kuadrat dikalikan F kuadrat atau frekuensi kuadrat dikalikan dengan A kuadrat. Nah, untuk tingkat SMP, teman-teman hanya menghafalkan saja rumus dari kecepatan dari bunyi tersebut, yaitu omega dikalikan amplitudo. Namun nanti untuk di tingkat SMA, teman-teman harus menghafalkan rumus dari perpindahan bunyi, yaitu Y sama dengan plus minus amplitudo dikalikan dengan sin omega T min plus, yaitu K dikalikan dengan X. Oke, ini rumus yang agak kompleks, teman-teman harus mempelajarinya di tingkat SMA. Nah, lambang plus minus di sini menjelaskan adalah ketika arah rambatan bunyi tersebut dimulai dari gerakan ke atas terlebih dahulu, kita ambil yang positif. Ketika gerakannya ke bawah dulu, kita ambil yang negatif. Jadi bebas bisa mengambil yang atas atau yang bawah terlebih dahulu. Tergantung yang diberikan di soal. Kemudian lambang dari min plus di sini, ini kalau di matematika, kalau ada transformasi dari grafik, ketika ditulis minus, maka dia akan bergerak ke kanan sejauh X. Nah, kemudian kalau dia bergerak ke kiri, maka tandanya akan menjadi plus. Maka lambangnya ini adalah menentukan perpindahan dari kanan-kirinya, lokasi awalnya. Nah, ketika ditanyakan berapakah kecepatannya, atau V, maka kita menggunakan turunan, yaitu dy per dt. Nah, A dikalikan dengan turunan dari sin tersebut adalah cos omega t minus positif kx, kemudian kita kalikan dengan turunan dari omega t, yaitu omega. Jadi, plus minus A kali omega dikalikan cos omega t ditambah min plus kx. Nah, karena kita asumsikan kecepatannya ada yang termaksimum ketika cos-nya 1, maka kita bisa berkesimpulan V-nya adalah sama dengan amplitudo dikalikan omega di sini. Namun, untuk jenjang SMP, teman-teman tidak perlu menghafalkan sekompleks ini. Cukup ketahui bahwa V sama dengan A dikalikan omega. Itu adalah rumus dari kecepatannya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ketika kita masukkan ke atas lagi, E-nya kita ganti ya teman-teman ya, 2M Pi kuadrat F kuadrat amplitudo kuadrat dibagi dengan T, kita bagi lagi dengan 4πr kuadrat. Kita bisa coret Pi-nya, maka akan tersisa setengah M Pi F kuadrat A kuadrat dibagi dengan T dan R kuadrat. Di sini, intensitas bunyi itu berbanding lurus dengan frekuensi maupun amplitudo. Jadi, I berbanding dengan F kuadrat dan juga berbanding lurus dengan A kuadrat. Jadi, semakin besar F, semakin besar intensitas bunyinya, semakin besar amplitudonya, semakin besar intensitas bunyinya. Jadi, untuk pernyataan kedua, ini juga benar. Sayangnya, pernyataan sebab akibat tersebut ini tidak saling berhubungan, karena terdengarnya suatu bunyi tersebut bukan ditentukan dari intensitas bunyinya. Namun memang di telinga manusia itu ada reseptor untuk menerima gelombang bunyi. Nah, namun untuk pernyataan sebab akibat di sini itu bukan merupakan alasan yang tepat, karena syarat untuk terdengarnya suatu bunyi bukan ditentukan dari intensitas suatu bunyi tersebut, melainkan dari reseptor yang ada di telinga manusia.
Jadi, teman-teman, telinga tersebut atau organ pendengaran itu dibagi menjadi 3, yang meliputi telinga, kemudian ada liang telinga, dan juga sampai gendang telinga. Itu adalah telinga bagian luar. Nah, gendang telinga itu fungsinya adalah untuk menerima getaran bunyi. Kemudian untuk telinga bagian tengah itu terdiri dari mulai dari gendang telinga atau membran timpani, dan 3 tulang pendengaran. 3 tulang tersebut bisa teman-teman ingat sebagai malleus, incus, dan stapedius. Jadi MIS. Malleus, incus, dan stapedius. Nah, itu adalah telinga bagian tengah. Ini bagian luar. Fungsi dari bagian tengah tersebut adalah ketika teman-teman mendengarkan bunyi yang terlalu keras, maka ada fungsi proteksi dari telinga kalian supaya tidak sampai merusak dari organ telinga sendiri. Nah, setelah itu, di bagian dalam, telinga dalam, itu ada beberapa struktur seperti koklea. Jadi bentuknya seperti rumah siput. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ada ruang untuk masuknya, dan juga ada ruang untuk keluarnya. Nah, selain itu juga ada kanalis semisirkularis, yaitu bentukan seperti pipa berbentuk setengah lingkaran, yang fungsinya adalah untuk keseimbangan. Nah, ini tidak berkaitan dengan pendengaran, tapi berkaitan dengan keseimbangan. Oke, nah untuk yang pendengaran ini berkaitan dengan yang koklea, atau rumah siput. Nah, rumah siput ini bentuknya adalah dari awal sampai ke ujung. Nah, bagian yang awal di sini disebut sebagai base atau basal. Base. Sedangkan ujungnya ini disebut sebagai apex. Nah, di dalam koklea tersebut ada struktur yang disebut sebagai hairy cell atau sel berambut, yang tugasnya adalah untuk menerima adanya bunyi, dan kemudian bunyi tersebut akan ditransferkan ke otak sebagai suatu informasi. Nah, untuk bagian basal sendiri, itu mampu mendengarkan bunyi-bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu sampai 20.000 Hz. Sedangkan yang di bagian apex itu bisa semakin rendah, yaitu hingga 200 Hz. Jadi, semakin dalam atau semakin menuju puncaknya, apexnya, maka frekuensinya akan semakin kecil. Itu ditentukan oleh hairy cell tersebut. Nah, sebenarnya manusia itu mampu mendengarkan bunyi yang berada di kisaran 1000 sampai 4000 Hz. Namun, ada kemampuan yang mungkin lebih dari manusia, sehingga rentan paling rendah itu adalah 200, dan paling besar itu adalah 20.000. Namun, di luar itu sudah tidak mungkin dijangkau oleh pendengaran manusia. Oke, jadi untuk soal ini, seperti campuran antara fisika dan biologi, namun penyataan sebab akibat tersebut adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi jawabannya adalah benar namun tidak berhubungan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini aku diberikan sebuah bola konduktor pejal yang berjari-jari 8 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah potensial dari suatu titik yang berada di dalam bola tersebut, yaitu tepatnya 5 cm dari pusat bola. Nah, teman-teman harus tahu, jadi kalau suatu titik yang berada di dalam bola, dimanapun itu, kita definisikan jaraknya adalah R, maka ketika R jaraknya kurang dari jari-jari bola tersebut, maka potensial listriknya adalah sama dengan K, Q dibagi dengan R, yaitu jari-jari bola konduktor tersebut. Namun, ketika titik tersebut berada di luar bola, yaitu jaraknya adalah R, maka barulah potensial listriknya akan menjadi K, Q dibagi dengan R jaraknya, yaitu ketika jaraknya lebih besar daripada jari-jarinya. Jadi ketika R-nya kurang dari sama dengan R besar, maka selalu kita ambil yang jari-jarinya. Jadi untuk di soal ini, kita mengetahui bahwa K-nya adalah sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9,
Newton meter kuadrat per kulum kuadrat, Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 11. Kita langsung masukkan ke rumusnya. V sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan jari-jari bola tersebut. Maka 9 dikalikan 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Kita kalikan dengan Q, yaitu 8 dikalikan 10 pangkat min 11 C atau kulum, dibagi dengan 8 cm. Kita kalikan 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita ubah dalam meter. Kita coret 8-nya, kemudian 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 11 menjadi 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 dengan 10 pangkat 9 bisa kita coret, maka jawabannya adalah 9 Newton meter per kulum, atau bisa kita tulis sebagai 9 volt. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal biologi. Pertama, jadi pertanyaan di sini adalah mana dari list berikut atau daftar berikut yang merupakan perubahan kimia. Jadi perubahan zat bisa dibagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini teman-teman mungkin akan kesulitan jika menghafalkan contoh-contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun, teman-teman bisa menghafalkan sifatnya, yaitu sebagai contoh, perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Jadi sebagai contoh, es yang dicairkan itu selalu saja menjadi H2O. Namun bentuknya itu akan berubah menjadi padat, menjadi cair, atau cair menjadi padat. Nah, tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan untuk kimia menghasilkan zat baru. Oke, kemudian bersifat reversibel untuk yang fisika, jadi bisa kembali ke bentuk semula, dan juga irreversibel untuk kimia. Terjadi perubahan warna, bentuk, dan juga ukuran dari fisika, sedangkan kimia itu terjadi perubahan kimiawi dari zat tersebut. Perubahan zatnya berubah secara kimiawi. Penyebabnya bisa karena adanya suatu gaya ataupun perubahan suhu, sedangkan perubahan kimia itu terjadi karena ada suatu reaksi kimia. Kemudian sebagai contoh, pemuaian logam emas yang dicairkan, maka ketika menjadi beku akan menjadi logam padat lagi. Penguapan air juga, kemudian ukiran kayu, hasil kayu yang diukir akan tetap menjadi kayu. Perubahan kimia di sini, contohnya adalah pembuatan tape dari singkong, karena singkong itu membutuhkan reaksi fermentasi dan tidak akan bisa kembali menuju singkong lagi. Kemudian nasi menjadi bubur, itu juga sudah tidak bisa kembali lagi menjadi nasi, dan juga korosi, atau adanya suatu oksidasi pada suatu logam, maka tidak akan bisa kembali menuju logam sebelumnya. Kita amati dari soal ini, fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan di sini adalah ketika teman-teman memiliki CO2 ditambahkan dengan H2O, dengan bantuan klorofil dan juga sinar matahari, akan menjadi oksigen dan glukosa, yaitu C6H12O6. Mungkin untuk menyetarakan sedikit, teman-teman perlu tambahkan angka 6 dan 6 di sini, dan di sini juga 6. Nah, reaksi ini tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Walaupun teman-teman tahu, tumbuhan juga membutuhkan glukosa dan oksigen, namun di sini tidak bisa dia kembali secara langsung reversibel tanpa membutuhkan dua reaksi yang berbeda. Jadi ini jelas bahwa termasuk sebagai reaksi kimia atau perubahan kimia. Singkong menjadi tapai, tidak bisa kembali menjadi singkong lagi karena ada reaksi fermentasi. Kemudian besi berkarat juga tidak bisa kembali ke besi semula. Kemudian nasi yang telah berasal dari beras menjadi nasi ya, itu tidak bisa lagi kembali menuju beras. Sehingga keempatnya di sini itu merupakan perubahan kimia. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai osmosis. Pada soal biologi ini diberikan potongan kentang yang dimasukkan ke suatu larutan. Larutan tersebut bisa hipertonis, bisa hipotonis, ataupun normotonis. Nah, hipertonis ini maksudnya adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut, sebagai contoh garam, yang lebih tinggi daripada larutan pada normalnya. Kalau hipotonis, berarti konsentrasinya lebih rendah. Dan normotonis ketika zat terlarutnya itu sama, atau normal. Jadi yang dibahas oleh hipertonis di sini adalah zat terlarutnya, bukan pelarutnya seperti air. Oke?
Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu perbedaan antara difusi dengan osmosis, yaitu sama-sama perpindahan zat. Namun, difusi di sini adalah yang berpindah zatnya, zat di dalamnya. Jadi, ketika terjadi difusi, zat terlarut dan zat perlarut itu sama-sama ikut berpindah. Dan perpindahannya dari yang konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. High concentration menuju low concentration, sehingga nantinya akan menjadi equilibrium atau keseimbangan. Nah, sedangkan osmosis di sini adalah perpindahan solvennya atau pelarutnya. Di mana sebagai contoh, kalau aku memiliki cairan dengan konsentrasi yang rendah, kemudian ada konsentrasi tinggi, maka yang diperhatikan pada osmosis adalah potensial airnya. Jadi, zat berkonsentrasi tinggi seperti yang berada di kanan ini memiliki air atau komponen yang lebih rendah, yaitu potensial airnya menjadi lebih rendah. Karena free water-nya atau potensial airnya yang tidak berikatan dengan zat terlarutnya itu sangat sedikit. Jadi, sebagian besar zat terlarut tersebut akan berikatan dengan zat pelarut. Semakin tinggi konsentrasi dari garam tersebut atau zat terlarutnya, maka potensial airnya semakin rendah. Sebaliknya, dengan yang di sebelah kiri ini adalah cairan hipotonis, di mana konsentrasinya rendah, namun free water potensialnya ini, potensial airnya, ini semakin lebih tinggi. Nah, osmosis ini bergerak dari potensial air tinggi ke potensial air yang rendah. Jadi, potensial air tinggi menuju yang rendah. Atau kalau kita artikan dengan konsentrasi, dia beralih dari konsentrasi rendah menjadi konsentrasi tinggi. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar, air dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah di sini akan mengalir menuju ke yang konsentrasinya lebih tinggi. Oke, itu sifat dari osmosis. Nah, fungsi dari kedua difusi maupun juga osmosis adalah meraih kesetimbangan. Namun perbedaannya adalah yang berpindah zat apa. Nah, jadi untuk sifat osmosis atau masuk keluarnya air di dalam suatu sel, di sini bisa berbeda terjadi pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, maka akan langsung mengalami kerusakan. Sedangkan sel tumbuhan akan dapat lebih tahan terhadap cairan hipotonis maupun hipertonis. Nah, sel hewan ketika diletakkan pada cairan isotonis atau dengan konsentrasi yang normal, maka air yang masuk dan air yang keluar ini jumlahnya akan tetap normal atau sama, sehingga selnya akan menjadi normal. Namun, jika diletakkan di cairan hipotonis atau dengan konsentrasi rendah, maka potensial airnya di luar akan menjadi lebih tinggi, sehingga air tersebut akan masuk menuju sel, dan kemudian sel tersebut akan mengembung dan juga meledak, atau bisa dibilang sebagai burst. Karena dia menjadi swelling atau membengkak. Kemudian akan lisis atau hancur. Sedangkan ketika diletakkan di cairan hipertonis, maka potensial airnya akan semakin rendah. Sehingga air yang dari dalam sel akan pergi keluar atau yang disebut sebagai krenasi. Sel tersebut akan menyusut. Atau bahasa Inggrisnya adalah shriveled. Oke, kemudian dia akan menyusut dan sampai hancur. Sedangkan berbeda dengan sel hewan, sel tumbuhan relatif lebih stabil, yaitu ketika diletakkan di cairan isotonis, dia akan menjadi normal atau kita sebut sebagai flaccid. Jumlah air yang masuk dan keluar tetap sama. Sedangkan diletakkan di cairan hipotonis, air yang masuk akan membuat sel tersebut membengkak, namun akan terbatasi oleh dinding sel, sehingga sel tersebut akan menjadi turgid. Oke, akan semakin penuh, yaitu bahasanya turgid. Sedangkan ketika diletakkan di cairan hipertonis, maka akan terjadi suatu plasmolisis atau terbentuk rongga di antara dinding sel dan membran sel, sehingga cairannya tampak seperti menyusut. Jadi ada ruang-ruang di sekelilingnya. Nah, dalam soal ini, ketika
potongan kentang tersebut diletakkan di suatu cairan yang hipertonis, maka air tersebut akan keluar dari dalam sel, yaitu plasmolisis selnya. Nah, di sini, maka berat dari sel tersebut akan relatif menjadi lebih rendah karena airnya akan keluar semua. Jadi, melalui eksperimen ini akan dicari mana berat kentang yang menjadi lebih kecil akibat dari cairan hipertonis tersebut. Maka jawabannya bisa larutan pertama atau larutan keempat. Sedangkan larutan kedua dan larutan keempat ini diletakkan di cairan yang hipotonis, membuat sel-sel tersebut menjadi lebih turgid. Sedangkan cairan isotonis beratnya akan menjadi tetap sama. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah larutan 1 dan 4, atau jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal berikut. Spesies adalah kumpulan individu yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Oke, jadi untuk tingkatan organisme, teman-teman bisa membagi menjadi suatu individu, kemudian ada juga yang namanya populasi, ada yang namanya komunitas, dan yang terakhir adalah ekosistem. Jadi individu adalah satu organisme, seperti misalkan satu ekor sapi, seorang manusia, atau satu tumbuhan, itu disebut sebagai individu. Nah, sedangkan populasi itu adalah sebuah kelompok individu namun di sini adalah kelompok individu yang sama. Oke, kelompok individu yang sama, kemudian ada tulisannya lagi berada di suatu tempat dan waktu yang sama. Oke, sedangkan komunitas itu kelompok individu ataupun juga populasi, tapi yang berbeda. Berada di lingkungan atau waktu yang sama. Nah, sedangkan ekosistem itu adalah suatu komunitas yang ditambahkan dengan lingkungannya. Nah, lingkungan di sini yang dimaksud adalah lingkungan abiotik. Jadi, merupakan gabungan dari lingkungan biotik dan abiotik. Oke, populasi kata kuncinya adalah individu yang sama, sedangkan komunitas adalah individu yang berbeda. Nah, individu sendiri ini bisa kita ambil suatu definisi baru, yaitu spesies. Namun, kata spesies di sini merujuk pada suatu individu atau kumpulan individu yang memiliki dua sifat, yaitu merespon terhadap rangsang dan dapat berkembang biak. Berkembang biak menghasilkan suatu keturunan lagi yang subur atau fertil. Jadi untuk soal ini, kalimat pertama adalah betul, karena spesies adalah kumpulan individu yang dapat saling kawin. Kemudian, pernyataan kedua, kumpulan individu yang spesiesnya berbeda, ini lebih cocok disebut sebagai komunitas. Oke, ataupun kalau populasi itu harusnya individu yang sama. Dan harus ada syarat ya tadi ya, habitat dan waktu yang sama, tertentu. Oke, jadi jelas pernyataan kedua ini adalah salah. Jadi sebab akibatnya menjadi tidak penting. Jadi jawaban untuk soal ini adalah hanya ada satu jawaban yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal biologi mengenai sel atau organel sel. Organel sel yang berperan mendetoksifikasi racun adalah, oke, di sini diberikan pilihan lisosom, mitokondria, peroksisom, dan badan Golgi. Mungkin di sini ada dua organel sel yang teman-teman sudah cukup familiar, yaitu mitokondria dan juga badan Golgi. Mungkin sering teman-teman mendengarkan istilah mitokondria is the powerhouse of a cell. Jadi mitokondria adalah sumber energi, dia menghasilkan ATP dari rangkaian panjang yang menghasilkan ATP. Nah, kemudian badan Golgi ini berkaitan dengan transport sel.
Jadi kalau teman-teman tahu ada nukleus di sini, inti sel, di sini akan menghasilkan RNA yang menggunakan DNA sebagai template-nya, menghasilkan RNA, mentranskripsikan RNA, kemudian akan melalui retikulum endoplasma kasar yang ada ribosomnya, di sini akan terjadi proses translasi, yang di sini akan terbentuk rangkaian asam amino yang membentuk suatu peptida. Itu terjadi di retikulum endoplasma yang kasar. Kemudian akan dilanjutkan ke retikulum endoplasma halus dan juga selanjutnya ke badan Golgi. Jadi badan Golgi ada di sini. Badan Golgi ini akan merangkai dari peptida-peptida tersebut menjadi suatu protein yang utuh. Protein tersebut bisa juga bergabung dengan polisakarida menjadi glikopeptida, kemudian bisa menjadi polisakarida. Jadi proses di dalam badan Golgi tersebut adalah untuk merangkai suatu protein atau glikoprotein. Nah, di sini badan Golgi juga bisa menghasilkan suatu endosom atau bentukan seperti kantung untuk mentransportkan protein atau glikoprotein yang sudah matang menuju keluar sel atau mungkin disekresikan keluar dari sel. Jadi, gunanya dari badan Golgi adalah terkait dengan transport dan juga perangkaian. Nah, mungkin yang jarang terdengar adalah lisosom dan peroksisom. Nah, lisosom ini terkenal dengan enzim lisosim yang gunanya adalah untuk menghancurkan organisme. Jadi, lisosom ini berguna untuk sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas. Jadi, sebagai contoh, ini adalah gambar lisosom. Di sini, misalkan ada suatu bakteri yang menyerang tubuh manusia, jadi aku gambarkan di sini, ini sel manusia, diserang oleh suatu bakteri, bakterinya akan masuk ke dalam suatu namanya fagosom. Fagosom itu adalah seperti endosom, namun di sini khusus untuk memfagosit. Jadi hasil fagosit dari suatu sel tersebut, bakteri tersebut akan masuk ke dalam suatu fagosom. Nah, lisosom ini memiliki enzim penghancur, enzim hidrolitik, yang bisa menghancurkan permukaan dari dinding bakteri tersebut. Jadi, lisosom tersebut akan bergabung dengan fagosom yang menjadi suatu fagolisosom. Bakteri yang terkena oleh enzim lisosom ini, atau lisosim, akan menjadi hancur dan menjadi debris. Debris tersebut akan dicerna ke dalam sel, yaitu tepatnya di dalam sitoplasma. Namun fungsi dari lisosom sendiri adalah untuk pertahanan tubuh. Sedangkan untuk soal ini terdapat suatu struktur lagi yang namanya peroksisom. Peroksisom itu berasal dari retikulum endoplasma yang halus, atau SER, Smooth Endoplasmic Reticulum, yang fungsinya adalah menghancurkan zat-zat toksin seperti alkohol ataupun obat, atau juga oksidan bebas. Nah, jadi fungsi dari peroksisom ini adalah untuk mendetoksifikasi racun. Itu adalah jawaban dari soal ini. Oke. Nah, di sini aku rangkumkan sedikit perbedaan dari lisosom dan peroksisom, yaitu lisosom itu ukurannya lebih besar, kemudian peroksisom itu lebih kecil, kemudian lokasi lisosom itu adalah di sel hewan. Nah, peroksisom itu terdapat pada sel eukariotik, namun khususnya kalau pada manusia terdapat pada sel liver atau sel hepar. Karena kita tahu sel hepar itu memiliki kemampuan detoksifikasi racun yang paling tinggi. Jadi, sel hepar itu yang paling kaya dengan peroksisom. Asal mulanya, kalau lisosom itu berasal dari badan Golgi, yang berdiferensiasi khusus menjadi suatu lisosom, sedangkan peroksisom itu berasal dari retikulum endoplasma halus. Fungsinya sendiri itu untuk menghancurkan protein dan polisakarida dari bakteri. Kemudian untuk peroksisom adalah menghancurkan zat toksin seperti racun ataupun oksidan bebas. Enzim yang digunakan pun ini enzim hidrolitik untuk menghancurkan dinding sel, yaitu lemak dan juga
protein dari bakteri, sedangkan untuk peroksisom itu adalah enzim oksidase, yaitu seperti katalase dan urat oksidase. Oke, hasil dari lisosom sendiri tidak ada ATP karena dia fungsinya untuk pertahanan tubuh, sedangkan peroksisom, zat-zat racun tersebut menggunakan oleh enzim peroksidase atau oksidase ya, khususnya adalah peroksidase, akan dihasilkan suatu oksigen maupun air yang gunanya untuk menghasilkan suatu ATP. Oke. Nah, di sini perlu aku tambahkan sedikit, organel sel yang berfungsi untuk mendetoksifikasi racun itu tidak hanya peroksisom, tapi juga ada retikulum endoplasmik yang halus atau SER, Smooth Endoplasmic Reticulum. Jadi kalau di soal ini jawabannya ada pilihan retikulum endoplasmik halus, juga bisa menjadi jawaban untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sel otot jantung merupakan satu-satunya tipe sel yang terdapat pada jantung. Nah, menurutku ini sudah pasti jawabannya salah. Oke, aku review dulu ya teman-teman. Jadi sel itu merupakan unit terkecil dari tubuh manusia. Nah, kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama, itu kita bisa sebut sebagai suatu jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan yang bermacam-macam untuk memerankan suatu fungsi yang sama, itu disebut sebagai suatu organ. Sedangkan kumpulan dari beberapa organ yang bekerja untuk suatu fungsi yang sama, kita sebut sebagai sistem organ. Oke, kita ambil contoh di sini, yaitu jantung. Jadi sistem organnya kita sebut sebagai sistem organ kardiovaskular. Oke, sistem sirkulasi. Jadi sama saja ya teman-teman ya, kardiovaskular atau sirkulasi. Nah, di sini organ yang terlibat itu sebagai contoh adalah bisa jadi jantung, kemudian ada pembuluh darah. Nah, jaringan yang terbentuk itu bisa jaringan otot jantung, bisa jaringan ikat, bisa juga jaringan saraf, dan masih banyak lagi, jaringan penunjang. Nah, di sini jelas bahwa ketika disebutkan sel otot jantung adalah satu-satunya tipe sel yang ada di otot jantung, maka jelas salah, karena jaringannya sendiri, di sini jaringannya ada banyak. Selnya pun juga akan bermacam-macam. Ada sel otot jantung. Kemudian di dalam jantung itu juga ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdapat otot juga, tapi bukan otot jantung, namun otot polos. Nah, kemudian juga ada saraf, yaitu mungkin untuk irama jantung sendiri, di situ ada SA node, AV node, serabut Purkinje, itu semua adalah susunan saraf. Jadi juga ada sel saraf. Kemudian pasti juga ada jaringan penunjang seperti fibroblast. Atau biasanya diingat dengan jaringan ikat. Nah, di sini teman-teman perlu sedikit tahu ya. Jadi, seseorang yang sehat, umumnya jantung tersebut meliputi 30-50% dari keseluruhan organ jantung. Ototnya itu adalah 30-50%. Ketika seseorang tersebut mengalami serangan jantung, maka akan terjadi penurunan suplai darah yang menyebabkan otot jantung tersebut rusak. Nah, kerusakan otot jantung tersebut tidak bisa kembali menuju normal, atau yang kita kenal dengan serangan jantung ya, infark miokard. Nah, otot jantung tersebut akan digantikan oleh jaringan ikat atau fibroblast. Nah, selain itu juga ada sel-sel lain seperti sel imun. Mungkin yang terkenal di dalam jantung juga ada makrofag. Oke? Nah, ini untuk sedikit review ya. Jadi sel yang ada di dalam jantung ada sel jantung, sel otot jantung, kemudian ada fibroblast, kemudian ada sel endotel, itu untuk pembuluh darahnya, ada pembuluh darah koroner yang di dalam jantung, dilapisi oleh sel endotel. Kemudian juga ada sel perisit dan smooth muscle cell, kemudian juga ada imun sel. Ini adalah sel-sel yang terlibat dalam
suatu jantung. Jadi tidak hanya terdapat sel otot jantung. Sebab organ merupakan kumpulan dari sel sejenis yang berdiferensiasi menjalankan fungsi tertentu. Ini salah ya, harusnya ini adalah jaringan. Organ merupakan kumpulan jaringan. Oke, jadi kedua pernyataan tersebut salah, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya di sini, Ani meminum air 300 ml, sedangkan Eni meminum sebanyak 2 liter. Ya, ini jadi terkait dengan fisiologis cairan tubuh manusia. Nah, normalnya manusia seharusnya minum 2 liter air per hari untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh manusia, atau yang kita sebut sebagai homeostasis. Jadi, Ani di sini meminum air yang relatif lebih kurang daripada Eni. Nah, perbedaan urin yang dihasilkan oleh Ani dan Eni pada hari esoknya adalah, nah di sini kalau kita meminum air yang cukup, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya euvolemia. Di mana volemia adalah komponen air di dalam darah kita itu normal. EU itu artinya adalah normal. Volume. Maka, cairan yang dikeluarkan di ginjal itu juga akan menjadi normal. Jadi, volumenya itu cukup. Kemudian, warnanya itu menjadi pucat. Oke. Dan yang terakhir, itu tidak pekat, jadi encer. Atau biasanya dalam bahasa kedokterannya adalah dilusi. Diluted. Berdilusi. Sedangkan ketika kita mengalami hipovolemia atau cairan tubuh di dalam darah itu kurang, atau ketika kita minumnya kurang, maka volume urin kita juga akan menjadi berkurang. Dan warnanya akan menjadi pekat. Warna pekat ini diakibatkan oleh karena konsentrasi urea yang lebih tinggi terhadap cairan pelarutnya. Yang terakhir, cairan tersebut akan menjadi terkonsentrasi. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Karena Eni benar menghasilkan urin yang banyak atau kita bisa sebut cukup, dan warnanya adalah kuning pucat. Sedangkan Ani urinnya akan lebih sedikit, dan warnanya akan menjadi kuning pekat. Nah, di sini aku akan mereview sedikit yang menentukan bahwa sekresi urin menjadi lebih banyak atau lebih sedikit, atau warnanya pucat atau tidak, itu tergantung oleh satu hormon yang namanya antidiuretik hormon. Nah, letak dari ADH sendiri, itu di otak manusia ada suatu kelenjar yang namanya adalah kelenjar pituitari. Atau biasa nama lainnya adalah hipofisis. Nah, terbagi menjadi dua, ada yang bagian depan dan bagian belakang. Yang bagian belakang itu menghasilkan dua hormon terkenal, yang namanya adalah ADH, antidiuretik hormon, dan juga satu lagi adalah oksitosin. ADH di sini bisa merasakan konsentrasi dari cairan darah kita. Jadi kalau darah kita itu pekat, khususnya adalah konsentrasi garam ya, NaCl, ketika konsentrasinya pekat, maka hormon ADH itu akan meningkat juga sekresinya. Jadi hormon ADH akan dikeluarkan secara banyak dari pituitari posterior atau pituitari bagian belakang, yang akibatnya akan diterima oleh reseptor ADH yang ada di tubulus distalis dan juga tubulus collectivus yang berada di dalam ginjal. Jadi, kita bisa menghafalkan ADH itu singkatan dari antidiuretik hormon. Jadi, hormon yang mengantikan atau melawan atau menghambat diuretik. Diuretik adalah
proses berkemih atau pipis. Jadi hormon yang mencegah kita bisa pipis. Oleh karena itu, ketika darah kita itu kental, maka hormon ADH akan meningkat sekresinya yang menyebabkan penyerapan dari air sendiri di dalam ginjal kita atau tubulus distalis dan tubulus kolektivus akan menjadi lebih tinggi, sehingga air yang dikeluarkan untuk diekskresikan menjadi lebih rendah. Nah, berkebalikannya, ketika darah kita itu encer atau terdapat banyak cairan, maka, atau bahasa lainnya adalah dilusi, maka sekresi dari ADH itu akan menurun, yang berakibat bahwa jumlah air yang diserap di dalam tubulus distalis dan kolektivus akan menurun, sehingga yang dialirkan untuk ekskresi dalam urin menjadi meningkat. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah tetap B, namun perlu teman-teman ketahui bahwa ADH adalah hormon yang berpengaruh terhadap jumlah urin dan juga kepekatan urin dalam tubuh manusia. Oke, sampai sini dulu video kali ini. See you on the next video.